Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes banget nanti pagi? Udah sarapan apa belum? Siapa yang belum? Nanti kan dapat MWG ya. Jadi saya harap kalian nggak lemes. Coba ada yang bisa tepuk semangat apa enggak? Kalian pernah tahu tepuk semangat nggak? Di mana? Di mana? Tepuk semangat. Semangat. Oke, ya. Hari ini yang nggak masuk siapa? Siapa? Angel sama? Oh. Saya lihat tadi kok banyak yang masih lemes karena kurang nutrisi atau belum sarapan. Kira-kira kalau manusia udah sarapan, udah makan, tambah lemes apa bersemangat? Bersemangat. Terus apakah cuma manusia saja yang membutuhkan nutrisi? Tidak, apa aja? Hewan. Tumbuhan. Tumbuhan mau mendapatkan makanannya dari mana? Dari air. Berarti tumbuhan itu makan apa buat makanan sendiri? Berfotosintesis. Oke. Nah, ternyata tumbuhan, hewan, manusia itu saling berhubungan. Contohnya tumbuhan sama hewan dulu ya. Ada padi, tikus, ular, sama elang. Kira-kira hubungannya gimana? Kalian tahu nggak? Makanan. Oke, makanannya kayak gimana? Apa? Baru? Hah? Padi mau menghasilkan makanan sendiri melalui apa tadi katanya? Fotosintesis, benar. Terus tikusnya makan padi, oke. Terus ularnya makan tikus, elangnya makan ular. Oh, ternyata saling berhubungan ya. Terus kalau elangnya kira-kira dimakan siapa? Masa elang manusia makan elang? Elangnya biasanya itu ada yang makan apa meninggal biasanya? Matinya meninggal. Kalau elang meninggal kira-kira apa terus meninggal? Apa nanti diuraikan oleh sesuatu? Diuraikan. Kira-kira apa yang menguraikan? Nggak tahu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu. Ternyata di sekitar kita makhluk hidup saling berhubungan. Entah itu tumbuhan, bakteri, bahkan cacing, sama hewan itu saling berhubungan dan ada proses transfer energi. Nah, untuk itu coba kalian perhatikan video berikut ini. Halo adik-adik, kembali lagi dengan kakak. Hari ini kakak akan menjelaskan tentang rantai makanan. Topik pembelajaran kita kali ini adalah tentang pengertian rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Komponen rantai makanan yang pertama adalah produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya adalah rumput, padi, dan lain-lain. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain karena dia tidak bisa memproduksi makanannya sendiri. Nah, dari video tadi berarti kita akan belajar tentang apa? Rantai makanan. Kenapa sih kok bisa disebut dengan rantai makanan ini? Ya. Contohnya tadi ada dinamakan produsen. Produsen contohnya apa? Tadi di dalam video produsen.
Ya, produsen membuat makanan sendiri. Contohnya, contoh makhluk hidupnya padi, terus apa? Tikus. Kenapa? Ya rumput, benar. Padi, ya padi. Padi, rumput itu tumbuhan-tumbuhan, semuanya tumbuhan. Kenapa kok bisa disebut dengan produsen? Karena tumbuhan itu tidak memakan makhluk hidup lain, melainkan menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Selanjutnya ada konsumen, katanya tadi konsumen primer atau konsumen tingkat satu. Contohnya tadi apa yang bisa makan padi, rumput, tikus. Oh, ya. Ya, tikus. Ya, bentar. Tikus. Selain tikus yang bisa makan tumbuhan itu apa? Sapi boleh. Kambing. Nah, ciri-cirinya konsumen tingkat pertama ya belalang. Ciri-cirinya konsumen tingkat pertama itu biasanya adalah herbivora. Tahu herbivora itu apa? Apa? Pemakan tumbuhan. Nah, terus tadi contohnya kalau ada tikus, terus ada ya, ada ular. Ya, ini contohnya berarti kira-kira kalau ada padi, tikus, ular, terus ada apa lagi? Elang ya. Terus ada apa lagi? Ada tikus, ada ular, ada elang, ada jamur. Kira-kira ini daerahnya di mana? Rantai makannya di mana? Hutan, sawah, ya pintar, tepatnya bisa sawah, soalnya ada padi. Nah, tikus ini disebut dengan konsumen satu karena langsung memakan dari tumbuhan. Sedangkan tumbuhan tadi disebut dengan produsen, ya. Kenapa kok disebut produsen? Karena menghasilkan makanan sendiri. Tikus nanti dimakan oleh ular. Berarti kalau konsumen satu, ular memakan konsumen satu, berarti ular ini termasuk konsumen dua, bisa. Ular nanti dimakan elang. Kalau elang memakan konsumen dua, berarti elang ini menjadi konsumen tiga. Nah, konsumen tiga atau elang ini biasanya tidak bisa dimakan siapapun ya, karena sudah berada di tingkat tertinggi. Biasanya disebut konsumen puncak. Nah, habis elang kenapa sih kok jamur ataupun bakteri? Biasanya kalau elang itu sudah tua nanti akan meninggal atau mati ya. Ketika mati, pasti kalau makhluk hidup mati itu menjadi apa? Apa? Jadi rangkai. Sebelum rangkai kan ada prosesnya, namanya apa? Membusuk ataupun menjadi bangkai. Nah, untuk membusuk itu gak moro-moro membusuk ya. Jadi dikontaminasi oleh apa? Bakteri atau jamur. Nanti lama-lama kalau membusuk itu menjadi apa? Jamur makanan. Jadi pupuk ataupun menjadi nutrisi bagi tanah. Nah, kalau menjadi nutrisi bagi tanah, nanti menyuburkan apa kira-kira? Padi ataupun tumbuhan. Nah, jadi proses ini yang saling berhubungan, makanya membentuk sebuah rantai. Nah, ini yang dinamakan dengan rantai makanan. Nah, untuk mengetahui apakah kalian tahu apa saja rantai makanan itu gak cuma di sawah, kalian akan mengerjakan suatu proyek ya, suatu proyek. Nanti saya bagi jadi 5 kelompok ini. Berarti kelompok 1 garis ini, kelompok 2 garis belakang kecuali 2 ini, kelompok 3 kamu 2 ini sama yang deret ini, kelompok
Ya, 4 dari ini ditambah 2 yang ini ya. Kelompok 5 yang ini. Oke, paham? Coba nanti nama kelompoknya bukan pakai angka, pakai hewan yang kalian sukai. Beda. Perwakilan kelompok maju ke depan. Ya, wis nanti dilihat. Perwakilan kelompok maju ke depan ya. Kenapa? You. Raus orka. Orkale lo orkala. Jangan kembali dulu. Keterangan dulu. Assalamualaikum. Siapa yang dapat jangan kembali dulu. Siapa yang dapat hutan? Siapa yang dapat hutan? Loh, di sini. Siapa yang dapat laut? Kembali dulu, Win. Apa jangan kembali dulu? Siapa yang dapat sungai? Siapa yang dapat kebun? Siapa yang dapat sawah? Yang kebun siapa? Yang sungai? Yang laut? Yang hutan? Hutan, opal. Wes kembali. Ya. Kembali. Sekarang keluarkan gunting sama lem. Keluarkan gunting sama lem. Ya, benar. Benar. Coba kalian lihat di LKPD-nya. Di panduannya dulu. Di panduannya dulu kalian. Ya, pertama disuruh ngapain? Nama kelompok, ditulis nama kelompoknya. Yang kedua ditulis anggota kelompoknya. Yang ketiga ada langkah-langkahnya. Kita nanti akan membuat sebuah buku yang namanya pop-up book. Ya. Jadi dibuka sini muncul, ya, muncul. Bentar ya, salah lagi. Ini dulu. Ya. Ini nggak usah ditutup ya. Ayo, dulu perhatikan sebentar. Ya, perhatikan sebentar. Itu kan posisinya bisa berdiri seperti ini. Ya. Kalian lihat ada kotak-kotak di situ di bawah. Ya. Terus untuk bagian yang kalian gunting itu ada kan keterangan-keterangan? Ada apa enggak? Contohnya saya contohkan di sawah. Di sawah ada gambar seperti ini, padi. Kalian tuh urutan pertama kan pasti apa? Produsennya kalian taruh di sebelah kiri sendiri. Ya, taruh sini. Terus kalian harus mengurutkan sendiri. Untuk mengurutkan sendiri kalian nggak usah bingung, di LKPD kalian ada ringkasan materi. Coba kalian lihat di bawah ini. Di bawah ini kan ada materinya, ya pada? Ada materinya pada? Ada materinya pada? Ada materinya pada? Nah, materinya kalian baca dulu, baru kalian bisa mengerjakan, ya.
Yang pertama produsennya kalian taruh sendiri di sini. Ayo perhatikan, perhatikan. Perhatikan. Produsennya taruh di sebelah kiri sendiri, sudah. Nanti ada kotak-kotak seperti ini. Itu taruh di atasnya, ada tanda lem-lemnya itu. Ini, ya. Paham ya? Oke. Terus untuk judulnya yang kayak pesawat gitu, taruh di sini. Terserah kalian, bebas mau taruh di sini, mau taruh di sini di tengah nggak apa-apa. Ya yang penting nggak ada memang nggak apa-apa. Terus yang tumbuhan sebagai apa tadi? Sebagai apa tumbuhan? Perannya produsen, ya. Produsennya kalian taruh sini urut, ya. Produsennya perhatikan dulu, ya. Perhatikan dulu biar nggak salah. Produsennya di sini konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Sorry. Konsumen 1, 2, 3, 4, 5, ya. Paham ya? Ya. Di sini tumbuhannya. Ini yang konsumen 1, 2, 3 sama pengurainya. Itu ada anak panahnya. Kalian lihat ada anak panahnya apa enggak? Nah, itu kalian taruh di sampingnya. Seakan nanti membentuk sebuah rantai menunjukkan urusannya. Paham? Ayo dikerjakan. Apa? Katanya. Baik. Mengerjakannya kerjasama, guntingnya ada banyak nggak? Kalau bisa, ya nanti saya menjadi satu-satu per kelompok. Kalau bisa yang gunting nggak cuma satu biar cepat salah. Di sini guntingnya berapa? Banyak. Di sini. Apanya ya? Anemon, kamu lihat gambarnya anemon. Itu namanya sebagai apa? Yang di kotak-kotak tadi. Ya. Terserah kalau apa. Yang penting urutannya benar. Sekreatif kalian. Jadi ini salah print yang belakang. Eman, dibuang ini yang di belakangnya. Nah, sebagai apa emannya? Bisa lo benar. Yang mulai berarti ini yang murah. Yang pertama ini yang apa? Nah, yang mana ini berarti? Berarti mana gambarnya? Beningnya berapa? Yang mau dikasih apa? Nggak tahu. Ini apa sih ini? Sebagai apa? Nah ini. Berarti yang mau tiga-tiga juga mana? Di sini. Di atas.
kalau presentasi kalau bisa ya pakai bahasa. Iya, nanti kalau produsen waktu mengeluarkannya nanti. Gak apa-apa, nggak harus sama, nggak harus yang kayak pinggirannya persis. Ya, kata putih-putih gak apa-apa. Nah, kalau ya yang rapi, masa kelas 4 kelas 5 bisa. Benar. Ya, benar. Itu tinggal apa yang itu loh, konsumen satu, produsennya atau biasanya itu. Nanti kalau sudah selesai dipresentasikan ke depan, pakai bahasanya sendiri ya kalau bisa. Ya bukan maksudnya bahasa Jawa juga, bahasa Indonesia tapi ya nggak apa-apa kalau bisa bahasa Mandarin. Mas, apa deh? Kamu bisa bahasa Inggris? Ya apa? Hah? Kamu nggak bisa bahasa Cina? Kamu kayak Cina. Ya, setiap kelompok nanti saya ajak yang akan mempresentasikan hasil kerjanya ya. Ada rancangan apa lagi? Di sini rancangan apa? Saus. Di sini rancangan apa? Rantai makanan apa? Kebun ya. Di sini rantai makanan apa? Sawah. Di sini rantai makanan apa? Sungai. Oke. Tadi saya dengar ada kelompok paus orca ya, kelompok paus orca maju mempresentasikan hasil kerjanya. Ayo, maju. Nanti ketika teman-teman mempresentasikan hasil kerjanya, kalian boleh tanya kenapa ini kok ini itu, ya. Asalkan pertanyaannya benar. Pakai bahasa sendiri aja. Jadi nggak harusnya saya baca gini, kalau kita mempresentasi kayak gini, kamu buka. Ya, kan? Alga sebagai produsen karena bisa menghasilkan makanan sendiri. Fitoplankton ya, sorry. Seperti itu, ya. Ini pakai bahasa dua. Sudah? Sudah. 9 jam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kalau ada orang ngomong di depan, diperhatikan. Tepuk tangan dulu. Coba kalian nanti sekiranya memperhatikan di sini yang konsumen puncaknya siapa? Yo. Yang produsennya apa kira-kira itu? Nah, dengar apa enggak? Fitoplankton. Kamu sekarang sebelum kembali tunjukkan ke teman-temanmu biar tahu ya. Yo mendekat lah, mendekat. Loh,
Kak, gitu loh. Ayo ditemani nih kan, jangan malu ya. Sekilas aja. Yang sawah jangan tahu ya. Ini apa? Kedengeran apa ribut? Nanti aja. Oke, ini dari kelompok Macan Tutul menjelaskan rantai makanan di mana? Di mana? Di hutan. Punyanya siapa? Harimau itu nanti kalau meninggal diuraikan oleh siapa? Rambut. Produsennya di situ contohnya apa? Rumput dimakan siapa rumput? Kelinci. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Macan Tutul. Oke. Untuk lomba refleksi umpan balik itu nanti terakhir aja yang ngisi yang bagian dulu. Perhatikan sekarang. Coba dari yang sudah kita pelajari hari ini kita belajar tentang apa? Ada yang tahu nggak? Tentang? Ya, bisa ditulis buku IPASku ya. Kita belajar tentang rantai makanan. Kira-kira komponennya atau perannya di dalam rantai makanan itu ada apa aja? Ada berapa peran aja? Apa? Pertama, padi. Ya, sebagai apa? Produsen. Yang pertama itu ada produsen. Contoh produsennya apa? Tikus. Padi atau domba? Kok tikus? Selanjutnya selain produsen ada apa? Konsumen ya, ada konsumen 1, 2, 3. Konsumen 1 itu biasanya pemakan apa? Herbivora atau pemakan tumbuhan ya. Ada konsumen. Kalau konsumen yang sudah gak ada lagi yang makan terus tinggal meninggalnya saja disebut predator punca atau konsumen pun. Nah, nanti kalau yang sudah konsumen punca nanti diuraikan oleh dekomposer. Contohnya dekomposer apa aja? Ada jamur. Selain jamur ada juga ada bakteri. Ada lagi? Sudah? Ya. Jadi itu kesimpulan kita hari ini belajar tentang rantai makanan. Ternyata rantai makanan, ayo. Ternyata rantai makanan itu gak cuma di sawah saja. Ada di mana tadi? Di laut, di hutan, di sungai, di kebun ya. Bahkan ternyata di sekitar kita yang paling dekat kebun itu ternyata juga ada rantai makanan. Nah, pertanyaannya kira-kira manusia itu sebagai
apa? Puncak. Puncak rantai makanan. Benar ya. Jadi itu yang kita pelajari hari ini tentang rantai makanan dan peran-perannya. Saya harap kalian bisa tahu apa sih rantai makanan tadi. Apa pengertian rantai makanan? Proses makan, memakan antar makhluk hidup dan saling berhubungan. Yang nggak makan itu siapa yang kira-kira yang menghasilkan makanan sendiri tadi? Oke. Karena waktunya kalian bisa ngisi tadi umpan balik. Ya, karena waktunya mungkin sudah mau habis ya. Ini bisa kalian kerjakan dan dikumpulkan nanti setelah istirahat. Ya, saya istirahat dulu. Itu dikumpulkan sekarang nggak apa-apa. Yang umpan baliknya, refleksi dan umpan baliknya dikumpulkan sekarang. Yang ini setelah istirahat saja. Ini udah. Ya. Ya. Kurang ya? Ini nggak usah, kali ini nggak apa-apa. Yang belum apa kebagian bisa bantu temen nih. Ininya bisa dikumpulkan kalau tidak. It's time to have first break. Oke, sudah semua? Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Kalian lumayan semangat, cukup semangat, bahkan ada yang terlalu semangat ya. Kira-kira seneng nggak kalian belajar proyek kayak gini? Ya, seru nggak? Seru ya. Mungkin itu saja. Kalau ada kurangnya, kalau ada pertanyaan, apa ada pertanyaan? Itu habis istirahat saja. Ya, itu habis istirahat saja nggak apa-apa. Langsung jawab di bawahnya atau di belakangnya aja. Apa? Iya, ini tadi belum juga. Jadi kita akan dulu. Ya Allah. Hah? Ya nanti habis istirahat ya. Oke. Terima kasih. Kalian boleh istirahat dulu. Kayak kalau ada kurang salahnya dalam bertutur kata saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dijawab loh. Saya salah nggak dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Boleh istirahat yang itu tadi dikumpulkan setelah istirahat saja.